sebenarnya kita ini sedang dalam proses untuk pengenapan secara sempurna pekerjaan keselamatan yang Tuhan lakukan. Amin. Tema yang akan saya bawakan saat ini, kalau dari judulnya secara lengkap, itu adalah mengenai waktu, hari raya di Israel, dan hubungannya dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Wah, bagaimana hubungannya? Nanti kita lihat, karena kita lihat bahwa apa yang Tuhan sudah sampaikan di Perjanjian Lama kepada bangsa Israel. Di sini saya tidak bicara mengenai Israel negara secara politik ya, tapi kita bicara kepada bangsa Israel yang ternyata di dalam hal itu ada perlambang-perlambang, ada hal-hal yang mengenai masa-masa yang akan datang yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebelum sampai ke situ, kita mau berbicara dulu mengenai waktu. Apakah itu waktu? What is the time? Itu apa? Karena masih banyak kesalahpahaman yang terjadi. Banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, banyak orang berpikir bahwa waktu itu berhubungan dengan kefanaan. Karena ketika waktu makin berlalu, makin lama umur kita makin bertambah, dan kita kemudian makin senior, istilahnya makin senior, dan kemudian akhirnya kita lemah kondisi tubuh kita, dan akhirnya kita harus meninggalkan dunia. Sehingga seolah-olah waktu itu hubungannya dengan kefanaan. Padahal tidak begitu, karena kefanaan tubuh kita, kefanaan seluruh hal yang ada dalam dunia ini, itu terjadi akibat dosa. Sementara waktu Tuhan ciptakan, sejak awal ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada saat itu Tuhan sudah menciptakan waktu. Karena waktu itu adalah sarana di mana sesuatu itu bisa ada. Jadi kalau kita bicara dimensi, bahwa Tuhan menciptakan waktu di depan, di awal, ketika Tuhan menciptakan waktu, dan pada awal sekali ketika Tuhan mengatakan jadilah, di awal sekali di Kejadian 1 ayat 1 dan 2, itu di situ waktu sudah tercipta. Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu materi, bumi itu fisik. Dan ketika fisik itu, sesuatu fisik itu ada, itu selain dimensi ruang, harus ada juga dimensi waktu. Bisa dimengerti ya, kalau tidak ada dimensi waktu, lah bagaimana sesuatu itu bisa ada gitu. Ini ada botol, ini ada dimensi ruang, dia menempati ruang, tapi dia juga menempati waktu. Berlalu dan dia tetap ada. Nah, kita lihat nih, waktu dan tanda zaman. Kejadian 1 ayat 14, jadi ini baru awal sekali. Tuhan mengatakan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan isinya, dan Tuhan itu menciptakan waktu, tempat segala sesuatu di alam semesta itu ada dan berlangsung. Jadi waktu itu ada dalam penyelenggaraan dan pengaturan Tuhan, termasuk setiap apapun yang terjadi di dalam waktu. Dalam waktu berlalu, saat ini sedang duduk di sini, teman-teman kita di Jawa Barat sedang duduk untuk online beribadah. Itu yang sedang terjadi itu semua sudah ada dalam ketetapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan waktu, dan Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi, Tuhan bukan saja menciptakan waktu, tapi Tuhan juga menentukan apa yang terjadi di dalam waktu. Yang kita lihat sebagai contoh itu, ketika Tuhan menebus bangsa Israel dari Mesir, Tuhan kemudian menetapkan waktu-waktu khusus untuk menjadi hari raya mereka. Waktu-waktu khusus di mana mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan menentukan ada 7 hari raya yang harus dilakukan oleh orang Israel sepanjang tahun. Dalam satu tahun itu ada 7 hari raya. Ayatnya di Imamat 23 ayat 4 dan 5 mengatakan, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap.
dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Di sini bahkan Tuhanlah yang menentukan bulan pertama dalam satu tahun itu, Tuhan yang menentukan. Memang kalau kita sekarang bulan pertama apa? Januari, ya kan? Januari, Februari. Tetapi itu kita ambil dari kalender Gregorian yang berasal dari kalendernya orang Romawi. Tetapi dalam penanggalan yang Tuhan tetapkan itu bukan bulan pertama. Bulan pertama yang Tuhan tetapkan itu di musim semi, di awal musim semi. Jadi di sini dikatakan pada tanggal 14 pada bulan pertama pada waktu senja adakan Paskah bagi Tuhan. Nah, selain Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan yang tadi sudah kita baca, ada hari raya Paskah. Itu di Imamat 23 ayat 5. Kemudian besoknya ada hari raya roti tidak beragi. Dan pada 2 hari berikutnya hari raya buah sulung. Itu terdapat di Imamat 23 ayat 10 dan 11. Dan hari raya buah sulung itu adalah hari raya tuaian gandum pertama, sesuai yang difirmankan pada Ulangan 16. Nah, beberapa bulan kemudian, itu pada bulan April, pada musim panas, masuk musim Mei, ada di tanggal 6 bulan Sivan, ada hari raya ke-50, atau disebut hari raya Pentakosta. Nanti kita lihat, kok sama? Kan kita juga di gereja merayakan Pentakosta. Tetapi sebenarnya Pentakosta itu sudah ada dan dirayakan oleh umat Israel sejak zaman ribuan tahun yang lalu. Dan pada hari raya Pentakosta itu umat Israel itu membawa hasil tuaian gandum mereka untuk dirayakan bersama-sama sebagai suatu ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati apa yang mereka lakukan selama tahun itu. Nah, berikutnya ada 3 hari raya lagi. Itu disebut hari raya yang terjadi di musim gugur, yaitu pada tanggal 1 Tisri, itu bulan ke-7, ada namanya hari raya Sangkakala atau bahasa Ibraninya Yom Teruah, atau juga disebut sebagai Rosh Hashanah. Nah, pada tanggal 10 bulan Tisri, bulan yang sama, ada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Ini hari raya yang sangat spesial, nanti akan kita jelaskan kenapa. Dan ini juga sangat spesial karena pernah ada kejadian yang terkait dengan di Israel sekarang yang suka disebut sebagai perang Yom Kippur. Dan tanggal 15 bulan Tisri, itu masuk kira-kira Oktober, itu ada hari raya Pondok Daun, hari raya Sukkot, atau dibilang hari raya Tabernakel. Dan di situ adalah juga hari raya tuaian anggur. Dan itu merupakan hari raya untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua berkat-berkatnya selama 1 tahun. Jadi ada 7 hari raya yang terjadi di Israel. Di antara hari-hari raya yang saya tandain merah, tolong berikutnya, kita lihat, nah ini lengkapnya nih. Ini adalah suatu siklus 1 tahun penuh, ada 12 bulan dalam bulannya Israel. Dan kita lihat di sebelah kiri ada 3 hari raya di bulan Nisan, 1 hari raya Pentakosta, dan ada 3 hari raya lagi di musim gugur, yaitu hari raya Rosh Hashanah, hari raya Yom Kippur, dan hari raya Sukkot. Seperti itu. Dari sini kita bisa lihat, dari 3 hari raya itu, dari 7 hari raya itu, ada 3 hari raya di mana bangsa Israel itu harus merayakannya di Yerusalem. Karena di dalam hari raya itu ada pengorbanan domba, ada persembahan anak domba di mezbah. Dan itu hanya boleh dilakukan di bait suci oleh imam besar, oleh orang Lewi. Tidak boleh dilakukan di tempat lain. Jadi 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki atau pada dasarnya orang dewasa harus menghadap Tuhan, harus ke Yerusalem untuk merayakan, yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya Pentakosta pada 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Dan ini saya kasih peta Israel zaman dulu. Kalau kita lihat peta Israel zaman dulu, boleh saya kasih tahu, itu lebih besar daripada peta Israel yang sekarang. Oke, jadi ini bukan bicara masalah politik, tapi kita lihat secara kenyataan bahwa
pada waktu dulu kerajaan Israel itu sudah ada. Kerajaan Israel sudah ada itu kira-kira sekitar 1000 sebelum Masehi, mulai dari Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, Yerobeam itu terpecah, Rehabeam dan seterusnya. Itu wilayahnya malah kalau kita lihat di situ bahkan Yordania pun masuk, tapi itu bukan urusan saya. Yang saya mau sampaikan itu 3 kali dalam setahun dari setiap penjuru tanah Israel itu harus ke Yerusalem. Sehingga kalau kita bisa dilihat siklus kehidupan orang Israel saat itu sangat ditentukan dengan hari raya yang mereka rayakan. 3 kali dalam setahun balik lagi, mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai petani, sebagai gembala, kemudian membawa hasilnya ke Yerusalem, kemudian pada beberapa bulan kemudian pergi lagi ke Yerusalem, balik lagi. Jadi itu suatu siklus. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan harus ditetapkan sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan kita lihat tadi juga bahwa hari raya itu juga berhubungan dengan hari raya pertanian. Ada siklus pertanian yang terdapat dalam hari raya itu. Jadi buat Tuhan, yang Tuhan tetapkan buat bangsa Israel adalah kehidupan kita yang sifatnya itu dalam tanda kutip sekuler, itu harus satu napas, harus satu garis, satu pusat dengan kehidupan ibadah kita. Tidak ada pemisahan, oh ini spiritual, oh kita ke gereja, kemudian hari Senin sampai hari Sabtu kita melakukan hal-hal yang lain di luar Tuhan. Nggak ada. Kalau kita mau praktekkan ke kita sebagai orang Kristen, maka hari Minggu harus menjadi pusat dari kegiatan kita. Karena itu hari pertama, dan itu harinya Tuhan. Dan kita melakukan siklus di mana hari Minggu menjadi pusatnya. Hari ibadah menjadi pusatnya. Jangan kemudian hari Minggu kita sangat suci, hari Senin sampai Sabtu, wah, setan juga kaget. Ini istilahnya aja, wah, kaget setan gitu. Ini kok lebih dari gua ceritanya gitu, seperti itu. Ada bahkan ungkapan yang saya pernah dengar, tapi ini bukan buat kita ya. Hari Senin sampai Sabtu nipu orang, hari Minggunya nipu Tuhan. Ngerti? Sesudah habis nipu orang, hasilnya kita bawa ke gereja berpuluhan, dan kita anggap, oh Tuhan pasti senang. Enggak. Jadi Senin sampai Sabtu nipu orang, berhentilah hal itu. Berhenti. Senin sampai Sabtu pun harinya Tuhan. Kan ada lagunya tuh, hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Nah, kesimpulan yang kita bisa lihat di sini tadi saya sudah sampaikan, Tuhan adalah sentral dalam siklus kehidupan umatnya sepanjang tahun, dalam siklus hari-hari raya dan ziarah ke Yerusalem. Kemudian hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan juga berkesesuaian dengan siklus pertanian, musim tanam dan panen sepanjang tahun, sehingga hari-hari raya juga menjadi ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan sepanjang tahun. Tetapi ternyata, dan ini yang sangat luar biasa, ada rahasia besar di balik hari raya yang sudah Tuhan tetapkan itu. Berikutnya, ini adalah kalau kita lihat lukisannya, ketika Tuhan Yesus sedang melihat ke arah Yerusalem di hari-hari terakhirnya sebelum Tuhan Yesus kemudian mengalami penderitaan dan kemudian mengalami penyaliban untuk penebusan dosa. Kita lihat, kita baca, ditulis di situ, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Menjelang Paskah pada tahun itu, kira-kiranya tahun 33 Masehi, diperkirakan tahun 33 Masehi, menjelang pada bulan Nisan, tadi kita tahu bahwa Paskah itu bulan Nisan, Yesus datang ke Yerusalem dan dia tahu bahwa apa yang menjadi tujuan kedatangannya di dunia untuk melakukan penebusan akan terjadi pada hari Paskah. Dia tahu bahwa hari Paskah itu diciptakan untuk sebagai perlambang tentang dirinya, karena nanti Yesus sendirilah yang akan menjadi anak domba Paskah itu.
Karena kalau waktu kita tahu ceritanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yang mereka lakukan apa? Penyembelihan domba Paskah supaya darahnya ditaruh di apa? Di atap-atap rumah, supaya malaikat maut, supaya maut tidak bisa masuk ke rumah yang ada tanda darahnya. Dan itulah juga yang Yesus lakukan. Penggenapan dari hari-hari raya orang Israel, hari-hari raya Ibrani oleh Yesus Kristus. Pada sekitar tahun 33 bulan Masehi, sekitar bulan April atau bulan Nisan pada penanggalan Ibrani, pada tanggal 14 bulan Nisan itu Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Kita ingat saat ini kan kita masih melakukan perjamuan kudus. Kita melakukan perjamuan kudus dan kita tahu ketetapan tentang perjamuan kudus itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus tetapkan tentang perjamuan kudus yang kita lakukan setiap minggu, kalau di home ministry, atau tiap bulan kalau di gereja lain, atau bahkan di gereja lain juga ada yang setahun 2 kali, itu ditetapkan pada hari raya Paskah. Itu ditetapkan pada waktu Tuhan Yesus sedang melakukan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Walaupun yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya sudah simplified, sudah disederhanakan, karena yang namanya tata cara Paskah, Seder Pesak itu panjang, banyak. Kalau kita bicara tetap tentang apa yang orang Yahudi lakukan. Tapi kita lihat di sini, hari raya Paskah itu merupakan digenapi dengan peristiwa perjamuan terakhir Yesus Kristus dan murid-muridnya. Itu kita tahu di Matius 26 ayat 17. Dan kita tahu sesudah perjamuan Paskah, kalau kita tahu ceritanya, malamnya Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Kita tahu ceritanya kan ya. Dan sesudah di Getsemani itu Tuhan Yesus ditangkap. Sehingga kita bisa lihat di sini, itu sebenarnya terjadi pada waktu hari raya roti tidak beragi pada tanggal 15 bulan Nisan. Dan penyaliban Yesus terjadi tepat di hari itu. Karena sebenarnya roti tidak beragi, ragi itu melambangkan dosa. Ragi itu melambangkan dosa. Dan ketika perayaan roti tidak beragi dilakukan, itu ragi semua, satu rumah itu harus dibersihkan dari ragi. Dan kita lihat Tuhan Yesus adalah roti tak beragi itu. Tuhan Yesus, makanya ketika kita melakukan perjamuan, Tuhan Yesus ajarkan apa? Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Ketika Tuhan Yesus mengangkat roti, karena Tuhan Yesuslah roti tidak beragi itu. Dan 2 hari kemudian, hari pertama pada minggu sesudahnya, pada tanggal Nisan 17, itu adalah hari raya buah sulung, dan kebangkitan Yesus Kristus tepat terjadi pada hari raya buah sulung itu. Dan dalam Alkitab di 1 Korintus 15, Rasul Paulus mengkonfirm bahwa Yesus Kristuslah buah sulung kebangkitan itu. Artinya kita semua akan mengalami kebangkitan karena Yesus sudah bangkit terlebih dahulu. Amin. Sehingga kita boleh melihat bahwa 3 hari raya Yahudi itu digenapi tepat oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau kita bisa mengatakan bahwa hari raya itu sebenarnya ditetapkan sebagai suatu perlambang atau ditetapkan sebagai suatu nubuat terhadap keselamatan, karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Luar biasa kan? Sangat luar biasa. Dan penetapan hari raya ini dilakukan kira-kira 1000 tahun sebelum peristiwa ini. Saya lupa, 1000 atau 1500. Karena ini di zaman Musa. Penetapan hari raya di zaman Musa. Sementara Yesus Kristus itu di tahun terjadinya sekitar tahun 33 Masehi. Jadi lama sekali. Dari situ kita bisa melihat apa? Karya keselamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah ditetapkan jauh sebelumnya oleh Bapa. Dan pada waktu hari raya Pentakosta, pada hari raya ke-50 atau dibilang hari raya Shavuot, terjadi pencurahan Roh Kudus. Kalau kita ingat cerita di Kisah Rasul pasal 1 dan 2, ketika Roh Kudus dicurahkan,
itu terjadi pada hari raya Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari raya Pentakosta, dan hari raya Pentakosta itu oleh orang Israel disebut sebagai hari raya panen. Dan terjadi di situ adalah yang dipanen adalah jiwa-jiwa. Ketika Rasul Petrus berkhotbah di Bait Suci, ada 3.000 orang yang bertobat. Itu hari penawayan jiwa, dan itu sudah dilambangkan jauh sebelumnya. Ketika hari raya Shavuot, ketika hari raya ke-50 ini ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Luar biasa sekali kalau kita lihat hal ini. Dan next kita lihatnya, kita lihat. Ini adalah hari raya Israel dalam satu tahunnya. Kita lihat. Pada Paskah itu berbicara hari raya Paskah, yang sudah terjadi adalah peristiwa kematian Yesus. Pada hari raya roti tak beragi terjadi penyaliban dan penguburan seperti itu, karena hari yang sama. Pada hari raya buah sulung terjadi kebangkitan. Pada hari raya Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus. Masih ada 3 hari raya lagi. Masih ada 3 hari raya lagi. Kalau 4 hari raya itu sudah menggambarkan pekerjaan keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan, berarti 3 hari raya berikutnya juga pasti menggambarkan apa yang menjadi rencana keselamatan Tuhan untuk kita. Amin. Dan kita lihat di sini, yang 4 pertama adalah hari raya musim semi. Kemudian 3 berikutnya yang belum tergenapi oleh Tuhan Yesus itu terjadi musim gugur. Ada waktu yang panjang dari sekitar bulan Mei sampai bulan September. Dan kalau kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sekarang, dan apa yang pernah Pastor Raymond sampaikan, disitulah terjadi tutup untuk orang Israel dan gereja, dan sawan anugerah dibuka, dan setiap orang yang bukan orang Israel boleh mendapat bagian di dalam keselamatan yang Tuhan lakukan. Dan inilah zaman gereja itu, inilah zaman anugerah itu. Dan masih ada 3 hari raya lagi yang akan digenapi. Kapan digenapinya? Nanti kita lihat, nanti kita pelajari. Tetapi kita bisa lihat, itu pasti akan tergenapi pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena kita tahu Yesus Kristus itu datang 2 kali. Yesus Kristus adalah Mesias. Amin. Kristus yang diurapi. Untuk orang Israel yang mendapat pengurapan adalah nabi, imam, dan raja. Pada waktu kedatangan yang pertama, Yesus Kristus sudah menggenapi fungsinya sebagai imam dan nabi. Oke? Orang Israel ketika mereka mengharapkan Mesias, mereka berpikir bahwa Mesias itu akan datang langsung sebagai raja. Makanya murid-muridnya kan nanya, Tuhan, kapan kerajaan ini akan dipulihkan ketika menjelang kenaikannya? Terus Tuhan Yesus bilang, itu bukan urusan kamu lah. Terima Roh Kudus dan beroleh kuasa supaya kamu akan memberitakan Injil. Itu kita sudah pelajari pada minggu kemarin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang Israel itu menyangka Mesias akan datang langsung sebagai raja. Tetapi mereka lupa, Mesias itu juga bukan hanya raja. Mesias itu juga nabi. Mesias itu juga imam. Jadi, 3 fungsi, 3 jawatan itu, 2 sudah dilakukan Tuhan Yesus, tetapi orang Israel tidak menerima dan Israel menolak. Nah, tapi kedatangan Yesus Kristus yang kedua, dia akan datang sebagai raja. Dan 3 hari raya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu juga adalah perlambang dari apa yang akan Tuhan Yesus lakukan dalam kedatangannya yang kedua kali. Ini yang akan kita pelajari. Next, ini kita lihat yang sebelah kiri sudah digenapi, yang sebelah kanan itu masih menunggu untuk digenapi di hari raya musim gugur itu yang tadi sudah saya sampaikan. Hari raya Rosh Hashanah, hari raya Yom Kippur, dan hari raya Sukkot. Kita pelajari satu-satu.
Kita lihat apa sih yang terjadi pada hari raya Rosh Hashanah itu, atau hari raya Trompet yang disebut juga Yom Teruah. Ketetapannya di Imamat 23 ayat 24 mengatakan begini, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, bulan Tisri ya, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Serunai itu kata lain dari sangkakala. Jadi hari raya Yom Teruah itu sebenarnya disebut juga sebagai hari raya sangkakala. Kita tahu bahwa peniupan sangkakala itu berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita baca penjelasannya ya. Rosh Hashanah atau awal tahun adalah hari perayaan awal tahun. Jadi Rosh Hashanah, Rosh itu kepala, Hasanah itu tahun. Jadi awal tahun, Rosh Hashanah itu awal tahun, adalah hari raya perayaan awal tahun yang ditandai dengan peniupan sangkakala atau teruah atau serunai atau trompet. Rosh Hashanah diperingati sebagai hari awal penciptaan dan juga hari akhir zaman. Karena itu disebut juga sebagai hari penghakiman atau Yom Hadin. Jadi kalau kita melihat apa yang orang Israel rayakan dengan Rosh Hashanah ini, itu semua menunjuk pada apa? Pada peristiwa ketika sangkakala dibunyikan dan kita semua mengalami pengangkatan. Amin. Kita lihat berikutnya, next. Kita baca sama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus sendiri, akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itu dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Di 1 Korintus 15 ayat 52 menyatakan, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. Jadi Rosh Hashanah adalah nubuat tentang pengangkatan kita dan juga parusia. Itu ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya di awan-awan, dan kita yang sudah mati akan dibangkitkan, diberi tubuh baru, dan yang masih hidup akan mengalami perubahan tubuh, kemudian diangkat bersama-sama di awan-awan. Dan itu sebenarnya sudah dilambangkan dengan hari raya Rosh Hashanah ini. Amin. Sangat luar biasa hal ini kalau kita pelajari bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu jauh sebelum kita semua menyadarinya. Berikutnya, hari raya ke-6, yaitu Yom Kippur. Kita baca ayat ketetapannya dari Imamat 23. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk engkau mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Elohimmu. Yom Kippur ini adalah hari raya yang paling kudus bagi orang Israel. Dibilang paling kudus, yang paling penting. Pada hari raya ini, imam besar akan masuk ke ruang maha kudus. Kita tahu, teman-teman yang sudah belajar bahwa bait suci itu ada 3 lapis, ada 3 ruangan. Di depan pelataran luar, kemudian ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu berisi tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu isinya apa? Ada yang tahu? Loh batu, mana, dan tongkat Harun. Tongkat Harun, tongkat seorang imam. Dan di atas tabut perjanjian itu ada 2 kerub yang sayapnya saling menyentuh. Itu kalau pernah kita nonton film Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, itu tapi itu film ya, fiktif ya. Itu si Indiana Jones itu mendapat tugas untuk mencari tabut perjanjian. Kemudian sesudah dia bertemu
tabut perjanjian itu sekarang disimpan di Amerika katanya. Itu menurut filmnya. Tetapi apakah tabut perjanjian sudah ditemukan atau tidak, itu mungkin nanti disampaikan oleh Pastor Raymond. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian dianggap sebagai hari raya paling penting, karena pada hari raya ini imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk memercikan darah domba korban pendamaian ke atas tabut perjanjian. Itu yang dilakukan oleh imam besar, yaitu imam besar dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan, dia menghapus dosa, mengadakan upacara pendamaian untuk penghapusan dosa umat Israel. Seluruh umat Israel dosanya dihapuskan dengan melakukan pemercikan darah domba korban pendamaian itu. Makanya ini sangat penting. Sebelum itu dilakukan, domba itu ada dua. Sebelum Yom Kippur ini dilakukan, sebelum imam besar masuk itu, dombanya juga bukan domba sembarangan, karena ada dua domba yang identik yang kemudian dibuang undi. Satunya menjadi domba yang akan disembelih untuk menjadi korban pendamaian, satunya akan dibuang menjadi Azazel, yaitu domba yang dilepas dan di padang gurun dan kemudian mati jatuh ke jurang. Itu dijelaskan di Perjanjian Lama. Dari kata domba atau kambing itu kemudian muncul istilah kambing hitam, scapegoat, jadi yang dibiarkan pergi. Jadi kambing ini membawa dosa-dosanya orang Israel dan dibiarkan mati. Itu dinamakan Azazel. Kemudian ada domba yang lain yang kemudian dibawa dan disembelih, kemudian darahnya dipercikan di atas tabut perjanjian. Nah, sekarang apa yang menjadi lambang? Apa yang menjadi lambang dari hari raya ini terkait dengan peristiwa yang akan datang? Satu cerita, kita mungkin pernah sering dengar, ini sedang banyak ramai di Israel dengan perang dan sebagainya. Itu yang pernah disebut sebagai perang Yom Kippur. Pada waktu dibilang perang Yom Kippur itu, tepat pada hari Yom Kippur itu, di mana seluruh orang Israel sesudah berpuasa, ini ritualnya panjang. Sesudah, jadi ini dari hari raya Rosh Hashanah sampai hari raya Yom Kippur itu kan bedanya 10 hari. Dan itu hari-hari puasanya orang Israel. Mereka harus menguduskan diri sebelum masuk pada hari raya Yom Kippur itu. Ketika mereka semua sedang betul-betul mengalami kehusukan di dalam perayaan Yom Kippur ini, Israel diserang dari beberapa penjuru oleh negara-negara lain. Dari utara itu yang nyerang Syria, dari selatan yang nyerang Mesir, seperti itu. Dan Israel sempat terdesak, itu banyak film yang diputar atau dibikin tentang hal itu, banyak dokumentasi juga. Dan Israel sempat terdesak jauh mereka. Tetapi kemudian mereka membalikan keadaan pada sesudah beberapa hari sesudah mereka diserang, musuhnya terpukul mundur semua dan Israel masuk ke wilayah musuhnya. Dan mereka menduduki dataran tinggi Golan, mereka menduduki beberapa wilayah Sinai sebelum akhirnya dipulangkan ke negara masing-masing. Jadi saya percaya bahwa Tuhan membela Israel, itu poinnya sebenarnya. Apalagi itu sesuatu yang terjadi ketika bangsa Israel itu sedang melakukan peribadatan mereka, walaupun mereka peribadatannya masih dalam konteks perjanjian lama, tapi Tuhan yang mereka sembah sama dengan Tuhan yang kita sembah juga, yang juga membuat keajaiban kepada orang-orang yang menyembah Dia. Nah, next berikutnya, apa yang dilambangkan dengan hari raya Yom Kippur itu? Ada ayat-ayat di Ibrani 9 yang kita bisa baca yang menjelaskan bahwa imam besar itu sebenarnya adalah perlambang dari Yesus Kristus sendiri. Kita baca, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, saya garis bawahi, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Elohim guna kepentingan kita. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan ini sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi dari hari raya Yom Kippur ini yang sudah terjadi adalah Yesus Kristus sudah melakukan tugasnya sebagai seorang imam besar yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi Dia sekali lagi akan menyatakan dirinya sebagai Raja. Dia akan menyatakan dirinya sebagai Raja. Bisa next, kita lihat ada ayat yang mengkonfirm bahwa di Kisah 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Kata pemulihan itu sama dengan pendamaian. Sama, karena di dalam pemulihan itu ada restorasi, dan itulah yang dilakukan ketika imam besar itu melakukan pendamaian. Karena Yom Kippur itu sebenarnya asal katanya itu kalau di bahasa Inggris covering, menutupi, jadi menutupi dosa-dosa. Jadi ada pemulihan. Jadi Yom Kippur ini melambangkan bahwa penebusan yang dilakukan Yesus Kristus sebagai imam besar agung akan menyatakan dirinya sebagai Raja yang kekal, yang sudah memulihkan dan mendamaikan segala sesuatu melalui dirinya. Dan kita bisa lihat kesimpulannya bahwa Yom Kippur adalah perlambang Yesus Kristus yang akan menyatakan dirinya sebagai Raja, atau yang kita sebut sebagai Epifani. Jadi dari 2 hari raya yang belum terjadi penggenapannya itu, kita sudah lihat, yaitu hari raya Rosh Hashanah digenapi melalui rapture dan parousia, Tuhan Yesus menyatakan dirinya di awan-awan. Dan hari raya Yom Kippur, penggenapannya nanti akan terjadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja. Dia akan turun ke dunia sebagai Raja, dan kita juga akan ada di situ memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai Raja di dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin. Terakhir, ada satu hari raya lagi, next, yaitu hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukkot, atau biasa disebut sebagai hari raya Tabernakel. Kalau hari raya Tabernakel ini mulainya itu tanggal 15 bulan Tisri sampai tanggal 21. Dan di hari raya ini orang Israel itu membuat pondok-pondok daun, pondok-pondok terbuat dari daun, dan melakukan ritual-ritual. Ada 4 jenis tanaman yang kemudian menjadi perlambang bahwa hal ini perlambang tentang orang Israel, dan ini melambangkan penyertaan Tuhan kepada mereka ketika mereka ada di padang gurun. Itu yang dirayakan oleh orang Israel, bahwa Tuhan menyertai mereka ketika mereka ada di padang gurun. Ayatnya dikatakan di Imamat 23 adalah, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Jadi hari raya Pondok Daun itu berbicara mengenai kehadiran Tuhan, melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Next. Dan itu juga melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya yang akan terjadi pada kerajaan 1000 tahun dan juga pada langit baru dan bumi baru. Amin. Next, kita lihat berikutnya. Kita baca sama-sama. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Elohim, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Elohim ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Elohim mereka, atau ia akan menjadi Tuhan mereka. Sehingga kita boleh melihat 3 hari raya yang Tuhan tetapkan buat orang Israel itu melambangkan untuk hari raya Sangkakala yang terjadi pada Tisri 1, atau disebut hari raya Yom Hadin, atau disebut hari raya Teruah. Itu merupakan
perlambang dari masa ketika kita akan mengalami pengangkatan, rapture, dan parousia. Pada hari raya pendamaian, di situ Yesus Kristus akan dinyatakan sebagai Raja pada kedatangan kedua, atau disebut sebagai Epifani. Dan pada hari raya Tabernakel atau hari raya Sukot atau hari raya Pedang Daun, itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus akan berdiam di antara orang percaya pada kerajaan 1000 tahun dan pada langit baru dan bumi baru. Next, kita lihat, inilah sekarang kita lihat secara lengkap hari-hari raya orang Israel sebagai pelambang rencana keselamatan kekal oleh Yesus Kristus. Pada hari raya musim semi, pada Paskah terjadi kematiannya, pada roti tak beragi terjadi kematian dan penguburan, pada hari raya buah sulung terjadi kebangkitan, pada hari raya Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Nantinya pada hari raya Sangkakala akan terjadi rapture dan parousia sebagai pelambangnya. Pada hari raya Yom Kippur, Epifani, di mana Tuhan menyatakan dirinya. Dan pada hari raya Sukot di Tabernakel atau hari raya Tabernakel itu melambangkan kerajaan 1000 tahun. Dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh waktu di alam semesta ini sudah Tuhan tetapkan, dan waktu itu sudah Tuhan pakai, Tuhan gunakan sebagai sarana untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan keselamatannya untuk keselamatan kita. Jadi sebenarnya kita ini sedang dalam proses untuk pengenapan secara sempurna pekerjaan keselamatan yang Tuhan lakukan. Amin. Dan seperti lagu tadi, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Marilah kita memastikan ketika bunyi sangkakala, kita ada. Jangan pada waktu bunyi sangkakala, kita nggak ada. Nanti Pastor Raymond akan jelaskan apa yang terjadi kalau ada yang ketinggalan. Next, coba kita lihat. Nah, ini yang kita belajar minggu lalu ya, peta zaman kerajaan surga. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi kan kita bicara bahwa 1 tahun itu sebenarnya melambangkan satu zaman, full zaman, dari kekekalan ke kekekalan. Amin. Kalau di peta kerajaan surga kita juga melihat ada kerajaan surga oleh Adam, ada pemulihan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan ujungnya ada kerajaan 1000 tahun, ada langit baru dan bumi baru, ada akhir zaman. Dan kalau kita melihat dua hal ini, apa kesimpulan kita? Coba next. Kesimpulan kita apa? Rencana keselamatan Tuhan adalah rencana kekal dan sempurna yang sudah dan sedang dalam pengenapan. Semua itu berlangsung dalam penyelenggaraannya sesuai dengan waktunya. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan semua itu tepat pada waktunya, Tuhan juga pasti menetapkan untuk hidup kita tepat pada waktu kita masing-masing. Amin. Makanya ada ayat mengatakan semua itu indah pada waktunya. Berikutnya kita lihat, Tuhan menciptakan dan menggunakan waktu sebagai sarana untuk menjalankan rencana keselamatannya kepada kita yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Jadi kalau saat ini kita sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam pengharapan, kita sedang dalam penantian, percaya saja, segala sesuatu yang terjadi dalam dimensi waktu, itu semua sudah ditentukan dan ada dalam kendali Tuhan. Amin. Kita belajar Abraham mendapat janji umur 75, tapi dia baru mendapatkan anak keturunan Ishak di umur 100. Apakah kemudian Tuhan berlambat-lambat? Tidak. Dari awal Tuhan pasti sudah punya rencana. Di umur 100 lah Abraham akan mendapat anak tersebut. Walaupun janjinya sudah diberikan pada umur 75. Karena Tuhan itu tahu persis kapan dia harus mengenapi janjinya. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Amin. Tidak ada terlambat. Kalau sudah ada berkat yang sedang menunggu untuk Pak Saud, berkat itu pada saat pasti sampai pada saatnya. Amin. Kalau sudah ada berkat yang menunggu untuk Pastor Marcel, berkat itu akan sampai pada saatnya. Kalau ada berkat yang sudah menunggu untuk kita semua jemaat di Jawa Barat,
yang sedang menunggu kedatangannya. Berkat itu tidak pernah terlambat. Semua dalam waktu ada dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatur semuanya dari awal zaman sampai akhir zaman, Tuhan juga pasti mengatur hidup kita. Amin. Itu yang kita pegang. Dan kita bisa berkata bersama-sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di Wahyu 22. Amin. Datanglah Tuhan Yesus.